Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys pagi ini? Semoga kalian selalu sehat, semangat dalam mengikuti semua proses pembelajaran. Anggap bahwa ini adalah proses pencapaian cita-cita hidup kalian. Oke, langsung saja pertemuan kali ini nanti di pertemuan pagi kita akan membahas ulang tentang dampak sosial atau masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari adanya modernisasi dan globalisasi. Meskipun kemarin sudah saya share, sebetulnya materinya sudah saya share di e-learning, tapi alangkah baiknya misalnya saya ulang sedikit lagi tentang dampak ini. Kemudian karena kalau kalian belum bisa memahami dampak yang muncul ini, nanti kita nggak bisa lanjut di materi tentang pemberdayaan komunitas, tentang ketimpangan sosial. Nah, oke, saya akan mengulang lagi tentang masalah sosial yang muncul sebagai dampak dari adanya globalisasi. Kenapa modernisasi tidak saya sebut? Karena saya anggap modernisasi itu include di dalam konsep globalisasi. Oke, masalah pertama yang muncul ketika terjadi globalisasi adalah munculnya budaya populer. Budaya populer ini adalah budaya yang sengaja diciptakan oleh orang-orang Barat atau oleh negara-negara besar yang ingin menguasai Indonesia. Misalnya munculnya pakaian dengan trending tertentu, tren pakaian tertentu, misalnya tren pakaian yang mohon maaf kaos untuk perempuan tapi dibolong-bolong kayak gitu. Itu kan kalau menurut budaya kita itu nggak etis sama sekali, tapi itu mereka sengaja ciptakan, mereka pakai, kemudian diiklankan, yang mengiklankan mereka bersama dengan orang-orang Indonesia, diiklankan di televisi, sehingga menggiring opini, menggiring pemikiran kita untuk mengikuti mereka. Nah, ini adalah budaya populer. Kemudian budaya untuk makan di McDonald misalnya, CFC, KFC, makan donat ya, Dunkin Donat ini termasuk budaya populer. Jadi budaya yang sengaja diciptakan oleh mereka. Mereka berusaha membrainstorming kita, mencuci otak kita agar kita ikutan dengan mereka. Yang kedua adalah konsumerisme. Konsumerisme adalah gaya hidup yang konsumtif. Konsumtif adalah orang-orang yang lebih mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Konsumtif namanya. Sebetulnya orang itu nggak butuh barang itu, tapi dia pengen membeli. Ini namanya konsumtif. Sebetulnya tidak memerlukan barang itu, tapi ada di rumahnya. Konsumtif namanya. Nih, perilaku konsumtif ini juga akibat dari tayangan iklan-iklan yang ditayangkan oleh negara-negara besar tadi yang saya sebutkan tadi. Coba deh nanti kalian buka negara G7 ya, yang sekarang sudah menjadi G8, kalian buka negara G8 itu siapa aja. Nah, itu loh orang-orang atau negara-negara yang selalu mengiklankan apa yang mereka produksi, mengiklankan tentang pemikiran mereka, mengiklankan bagaimana cara hidup ala mereka yang diiklankan kepada kita. Nah, akan muncul budaya populer, akan muncul konsumerisme atau gaya hidup yang konsumtif. Kemudian yang ketiga muncul sekularisme. Sekularisme adalah memisahkan urusan beragama dengan urusan kehidupan. Padahal kalau di dalam Islam nggak bisa. Urusan beragama itu ya mengatur seluruh kehidupan manusia. Nggak bisa dipisah-pisah, oh kehidupan ini tidak diatur dalam agama. Nggak bisa kalau di dalam Islam. Tetapi kenyataan yang ada sekarang itu ada pihak-pihak tertentu yang ingin memisahkan urusan beragama dengan urusan bernegara, dengan urusan dalam kehidupan sehari-hari. Nggak bisa. Itu upaya mereka memang. Kaitannya dengan ini adalah adanya good looking yang digembar-gemborkan oleh Menteri Agama. Nah, silahkan bagaimana pendapat Anda tentang good looking? Good looking menurut Menteri Agama. Kemudian bagaimana versi kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim? Ini. Kemudian yang keempat adalah neokolonialisme atau penjajahan dalam bentuk baru. Mayoritas rakyat Indonesia ini tidak menyadari bahwa kita ini sedang terjajah
Saat ini kita sedang dijajah, tapi penjajahan yang dalam bentuk baru, yaitu apa? Penjajahan di bidang perekonomian. Sekian persen pertumbuhan perekonomian di Indonesia itu yang tumbuh itu bukan orang pribumi, tapi yang tumbuh adalah mereka, yang bukan kita. Entah mereka itu saya tidak bisa menyebut hanya Cina saja, nggak bisa, karena ada negara-negara lain juga yang menyumbang tingginya pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Makanya Indonesia itu terlihat wah sekali pertumbuhan ekonominya. Padahal siapa yang tumbuh sebetulnya? Kemudian apa yang dialami oleh masyarakat Indonesia yang sebetulnya? Ini jadi kayak mereka ada pihak-pihak yang berkamuflase seperti itu. Nih, neokolonialisme. Kita terjajah secara ekonomi. Padahal kita itu susah untuk memisahkan urusan perekonomian dengan urusan perpolitikan. Jika perekonomian kita dijajah, otomatis perpolitikan juga terjajah. Jadi nggak bisa. Nggak mungkin kalau perpolitikan kita itu mandiri kok, nggak tergantung siapa-siapa. Siapa bilang seperti itu? Gitu ya. Jadi susah untuk memisahkan urusan perpolitikan dengan urusan perekonomian. Kenapa? Semua kebijakan di dalam perekonomian ini tergantung oleh lembaga politik. Misalnya, apakah pemerintah itu sudah berpihak kepada UMKM? Dengan notabene pelaku UMKM adalah mayoritas rakyat Indonesia. Apakah sudah berpihak ke sini? Ini salah satu contoh bahwa perekonomian itu tidak bisa terlepas dari perpolitikan. Pemerintah itu berpihak ke UMKM kah? Atau berpihak kepada siapa? Nah, silahkan nanti Anda bisa membaca artikel, kalian bisa melihat tayangan-tayangan di YouTube, kalian bisa menyaksikan di televisi. Kalian juga merasakan sendiri, kalian bisa melihat apa yang terjadi di masyarakat di mana kalian tinggal. Kalian bisa menganalisis itu. Kemudian beropinilah, berpendapatlah. Itu. Yang kelima, adanya kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu bisa polusi air, polusi udara, polusi tanah, kemudian sanitasi yang tidak teratur, kemudian drainase di perkampungan atau di kompleks yang nggak jelas, kemudian tata kota yang tidak teratur, yang nggak jelas juntrungnya mau dibentuk seperti apa. Ini termasuk kerusakan lingkungan. Kalau tata kota itu tidak tersistem, yang terjadi ya pasti drainase nggak jelas. Akhirnya apa? Banjir di mana-mana. Terjadi banjir di mana-mana. Pembuangan sampah nggak jelas. Ini kerusakan lingkungan. Rusaknya hutan kita. Miris itu sudah saya share, itu salah satu video tentang kerusakan hutan kita. Rusaknya alam kita. Freeport itu dulu gunung, Freeport itu dulu gunung emas. Waktu itu mereka belum mengaku kalau itu emas, mereka mengakunya tembaga, makanya namanya Tembagapura, bukan emas pura. Tuh, tapi ternyata isinya emas, dan itu sekarang sudah rusak, itu tanah di sana sudah rusak semua, lingkungannya sudah rusak. Hutan di Kalimantan, hutan di Sulawesi, hutan di Sumatera sudah rusak semua. Kenapa? Yang mengambil itu tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelestarian maupun pelestarian atau konservasi maupun peremajaan hutan. Harusnya ketika kita mengambil itu ada konsep peremajaan, ada konsep pelestarian. Kalau kita ada konsep pelestarian saat kita mengambil, nggak mungkin hutan itu rusak. Ya, jadi kerusakan air laut kita, kerusakan air sungai di Indonesia itu, ya Allah, Bengawan Solo itu dulu ikannya, waktu saya masih kecil itu ikannya banyak banget. Setiap minggu itu orang pada nebar jala ke Bengawan Solo itu nyari ikan, nyari lumut, kemudian nyari cacing yang merah kecil-kecil itu.
Sekarang mana ada? Mungkin tinggal cacing yang kecil-kecil itu aja nggak banyak. Kenapa? Sungai sudah tercemar. Oleh siapa? Oleh perusahaan-perusahaan, oleh pabrik-pabrik yang membuang limbah seenaknya ke sungai. Kenapa mereka seenaknya? Ya seenaknya, wong seenaknya aja nggak ditindak kok. Itu yang terjadi, yang nyata terjadi seperti itu. Itu realita yang saya ceritakan, itu realita. Dan kalian juga bisa menyaksikan sendiri. Yang keenam, mudahnya mengakses video porno. Mengakses video porno itu hampir setiap orang yang punya gadget itu bisa melakukan. Seorang dokter peneliti itu mengatakan bahwa otaknya anak atau otaknya manusia, otak manusia yang kecanduan nonton video porno itu otaknya hancur. Sebagaimana otak dari manusia yang terlindas truk. Bayangkan saja betapa hancurnya otak manusia itu. Tuh, jadi hati-hati, stop. Bagi kalian yang suka nonton video porno, mulai sekarang stop. 0, tidak boleh lagi. Oh, nek aku kalian nonton video porno atau enggak, pengaruhnya ke saya enggak ada sama sekali. Cuman saya kasih nasihat aja. Kalian mau berkembang atau enggak? Kalau kalian mau berkembang, kembangkan otaknya. Diisi dengan hal-hal yang positif, diisi dengan hal-hal yang baik. Bayangkan seandainya gelas saya ini. Gelas saya ini, ketika saya kasih pasir semua, kerikil bisa masuk enggak? Enggak bisa kan? Kerikil aja enggak bisa, apalagi batu yang besar. Enggak bisa. Tetapi jika batu yang besar itu saya masukkan ke gelas ini, batu-batu besar saya masukkan, setelah batu besar saya masukkan batu-batu yang kecil. Setelah batu yang kecil, batu yang lebih kecil lagi, kerikil kecil-kecil. Setelah kerikil kecil sudah tidak bisa masuk, baru saya masukkan pasir. Setelah pasir masuk penuh, baru saya masukkan air. Itu ibarat otak kita. Jika otak kita itu diisi dengan hal-hal yang remeh, yang receh-receh itu masuk duluan, yang besar udah nggak bisa masuk, Mas, Mbak. Makanya masukkan dulu yang besar-besar. Kasihan, otak kita itu kasihan kalau cuma diisi hal-hal yang remeh, yang siapapun bisa mengisi dengan hal tersebut. Cah angon, cah jalanan itu mau mengisi otaknya dengan video porno setiap saat bisa. Nah, kalian setara dengan mereka? Enggak kan? Makanya isi dulu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang besar di dalam hidup. Isikan dulu ke sini. Baru setelah penuh, baru kita bisa mengisi dengan hal-hal kecil. Gitu ya. Jadi akses video porno itu mudah, tapi tolong, nggak ada manfaatnya itu, tolong dihentikan. Tidak ada manfaatnya. Seandainya video porno itu membuat orang menjadi cerdas di dalam hidup, anakku tak sedia ke TV besar, tak suruh nonton video porno terus. Tapi enggak kan? Video porno itu merusak, Mas, Mbak. Jadi jangan nonton. Yang ketujuh, permainan tradisional versus permainan modern. Muncul ini. Sejak ada globalisasi, ada konsep tentang versus antara permainan tradisional dengan permainan modern. Kenapa? Budaya kita, budaya asli kita itu sudah mulai tergeser. Jadi ketika ada globalisasi, ini Indonesia ya, ini saya ibaratkan Indonesia. Ini Indonesia. Ketika ada globalisasi muncul, masuk ke Indonesia, menerjang Indonesia, seret. Yang asli punyanya Indonesia mulai tergeser, akhirnya nggak kelihatan. Yang kelihatan itu yang baru, si pendatang baru. Yang punya kita sudah mulai tergeser, nggak kelihatan. Artinya apa? Yang dimiliki oleh bangsa kita sendiri itu sekarang sudah dilupakan oleh si pemiliknya, yaitu kita. Generasi muda sekarang mana ada yang main engklek, main bentik, nekeran, atau main kelereng, kemudian peta umpet, cublak-cublak suweng, dakon, kemudian lompat tali, main cir, malingan. 3 hal mana ada? Semua mainnya pakai gadget. Ini jadi ada konsep tadi,
permainan tradisional versus permainan modern. Kenapa? Begitu ada globalisasi, permainan tradisional tergeser. Anak kecil pegangnya gadget. Please deh kalau jadi orang tua hati-hati, care dikit lah sama anak. Oh bisa, saya kalau beliin HP anak saya insya Allah bisa. Tapi anak saya belikan HP ketika udah SMA. Nggak bisa. Ini yang kecil, ini aku nggak dibeliin HP. Enggak. Tanya emas sama mbak itu, kapan dia tak beliin HP? Mei disuruh ngumpulin tugasnya pakai internet. Loh kan internet bisa di laptop. Bisa pakai laptop. Nggak usah pakai HP. Gitu. Jadi hati-hati ya jadi orang tua. Mentang-mentang punya uang, anaknya biar anteng, biar nggak rewel, biar nggak gabut dibelikan HP. Katanya karena sayang sama anak. Sayang yang bagaimana? Sayang macam apa gitu. Kemudian yang kedelapan, integrasi negara, integrasi bangsa ini terancam dengan adanya globalisasi. Kita bisa membayangkan, apa iya sih begitu ada globalisasi, integrasi bangsa ini bisa terancam? Bisa. Bisa dilihat dari banyak sisi. Misalnya dilihat dari sisi teknologi yang kita pegang. Itu setiap orang sibuk dengan teknologinya masing-masing, sibuk dengan alat yang pakai teknologi canggih masing-masing yang digunakan oleh masing-masing orang. Ketika sibuk seperti ini, akhirnya dia lupa dengan orang yang ada di sekitarnya. Dia teralienasi, terasing di dalam kehidupan. Ketika diharuskan untuk bertatapan dengan orang lain, dia kaget. Loh, kok kamu seperti itu? Kok nggak seperti saya? Dalam hatinya dia semua orang seperti itu. Kalau dia nggak mau melihat orang lain di dalam kehidupan. Nah, akhirnya konflik di mana-mana. Itu dilihat dari sisi peralatan. Kemudian dilihat dari sisi masuknya nilai budaya luar ke Indonesia. Terancam juga kita. Gitu. Jadi orang-orang yang datang ke Indonesia itu ya pengennya menguasai mereka dengan berbagai cara ala mereka, bagaimana caranya mereka bisa menguasai kita. Senok huruf kronjo kalian ingat kan? Dulu pernah menggunakan politik divide et impera. Nah itu bisa jadi itu dilakukan lagi terhadap kita. Diadu domba antara Islam dengan non-Islam, antara suku Jawa dengan orang luar Jawa, antara ras kulit hitam dengan sawo matang. Di Indonesia kan ada 3 ras utama. Melanezoid yang ada di Indonesia Timur, kemudian Vedoid. Vedoid ini ras khusus ya, ras khusus yang dia ada di Sulawesi, di kepulauan Sulawesi di bagian selatan. Kemudian yang mayoritas di Indonesia adalah Malayan Mongoloid. Nah, antar ras ini bisa juga dipecah belah, ada di divide et impera. Ini integrasi negara terancam. Kemudian yang terakhir, tenaga manusia diganti robot. Kalau tenaga manusia diganti robot, sementara otak kita tidak terisi dengan penuh, kita mau jadi apa? Jadi kuli aja nggak bisa. Kuli, perusahaan multinasional itu, terutama yang perusahaan Cina, itu ngambil kuli aja dari Cina, Mas. Kemarin itu petugas imigrasi itu menemukan perkampungan Cina ada di hutan. Jangankan di hutan, di Bogor aja masih petugas imigrasi. Saya kan buka-buka, ben anakku kerjane kaya ngopo to. Kalau dia sudah lulus kan dia langsung kerja kan. Ben kerjane anakku kaya ngopo. Ternyata seperti itu, termasuk ngurusin yang TKA ilegal itu. Tenaga kerja asing, bukan asing, asing. Banyak sekali itu. Mes-mes yang katanya untuk para pekerja, isinya Cina semua itu. Orang Tiongkok dan mereka nggak bisa bahasa Inggris, susahnya seperti itu. Makanya di imigrasi itu ada pelajaran bahasa Inggris, Belanda, Cina, Arab.
Ya, kenapa? Di Aceh itu banyak sekali pengungsi dari Rohingya juga. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Urdu ya kita nggak bisa ngomong dengan mereka. Nih, ini masalah sosial. Yang 9 tadi saya sebut tadi adalah masalah sosial yang muncul di dalam kehidupan kita. Nyata ada. Terus bagaimana kita? Apakah kita mau berdiam diri? Enggak kan? Nah, kalau kita nggak mau berdiam diri, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah melihat, kita menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu lemah. Sehingga kita bisa seperti ini, terjajah seperti ini. Kenapa? Karena kita lemah. Otak kita lemah, fisik kita lemah. Nah, kalau ada yang lemah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Ya diberdayakan. Biar berdaya. Daya itu power, kekuatan. Dilakukan pemberdayaan komunitas. Memberdayakan, membuat berdaya. Siapa yang diberdayakan komunitas? Komunitas mana? Komunitasnya orang-orang yang ada di Indonesia. Yang lemah. Yang diberdayakan otomatis yang lemah. Kalau yang sudah kuat nggak usah diberdayakan, mereka sudah kuat. Nah, kita berdayakan yang lemah. Siapa yang harus memberdayakan? Ya semua. Pemerintah dengan masyarakat. Makanya di dalam kegiatan pemberdayaan komunitas, masyarakat itu jangan hanya dijadikan objek, tetapi masyarakat itu harus menjadi objek dan subjek. Objek artinya masyarakat itu menjadi objek dari kebijakan pemerintah. Dan selain sebagai objek, masyarakat juga harus dijadikan subjek, yaitu pelaku pemberdayaan itu. Jadi masyarakat itu jangan cuma dikasih BLT, bantuan langsung tunai itu. Itu oke, bisa membantu, tapi itu sementara saja. Nggak mungkin pemerintah akan memberikan BLT itu selama hidup orang, itu nggak mungkin. Makanya yang harus dilakukan adalah pemberdayaan, di mana masyarakat dilibatkan, diikutsertakan sebagai pelaku dari pemberdayaan itu. Pemerintah membuat kebijakan itu diperuntukkan untuk masyarakat, kemudian yang melakukan masyarakat. Apakah masyarakat dilepas begitu saja? Tidak. Harus ada pendampingan, harus ada bantuan dari pemerintah. Baik itu bantuan secara permodalan maupun bantuan pemikiran dan tenaga. Jangan dilepas begitu saja. Masyarakat itu kalau udah miskin, masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap dan kalaupun berpenghasilan kemudian itu hanya kecil, ketika mendapatkan uang itu ya mereka gunakan untuk membeli sesuatu yang di otak mereka selama ini nggak bisa dibeli. Itu kelemahan orang Indonesia itu di situ, Mas, Mbak. Sedih saya itu kalau lihat masyarakat. Nah, makanya harus ada pemberdayaan. Nah, untuk bisa memberdayakan masyarakat di suatu wilayah, terlebih dahulu kita harus mengenal yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat itu apa. Kemudian kekayaan alam yang di sana seperti apa. Kemudian budaya masyarakat setempat seperti apa. Kemudian proses sosial yang ada di sana seperti apa. Itu harus kita pahami dulu. Kalau kita tidak memahami kearifan lokal yang ada di dalam sebuah komunitas, mustahil kita bisa melakukan pemberdayaan. Nggak bisa. Jadi nggak bisa dong Mbak, Mas, satu Indonesia itu masyarakatnya diberi bantuan oleh pemerintah untuk bertani semua. Nggak bisa. Masyarakat di Kauman Solo disuruh bertani, bantuannya alat pertanian nggak bisa jalan. Masyarakat di luar Jawa sana, di hutan-hutan dikasih alat tenun, alat untuk membatik, alat untuk kain-kain, nggak bisa. Makanya kenali dulu kearifan lokal di dalam masyarakat setempat. Begitu. Nanti setelah pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang bagaimana kearifan lokal, kemudian apa peran kearifan lokal ini, kemudian dikaitkan dengan nanti strategi pemberdayaan yang bagaimana di dalam masyarakat. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Oke, harapan saya dari pertemuan kali ini adalah kalian semakin sadar. Jadi kalian semakin sadar apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita.
kemudian sadar apa yang harus kita lakukan, meskipun mungkin saat ini kita, aduh kayaknya kalau saya mau melakukan sendiri kayaknya belum bisa. Makanya untuk bisa melakukan pemberdayaan itu ya kita harus berdaya dulu. Kalau kelas-kelas 12 yang sebelumnya itu selalu ada praktek pemberdayaan komunitas. Nah, ini nanti yang kelas ini nanti kita lihat bagaimana perkembangan pandemi ini semoga segera berakhir. Jadi sehingga kita bisa nanti segera uh, melakukan kegiatan pembelajaran normal, baik itu pembelajaran tentang materi maupun prakteknya nanti. Oke guys, semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.